Permisi Pak, selamat siang. Bu Ir, selamat siang. Bagaimana? Siang Pak. Bagaimana? Mari duduk. Siap, Pak. Ya. Oke. Iya, Bu Ir. Bagaimana kabar? Kabar baik Kabar Pak. baik? Iya. Baik. Dari kelas Pak. Dari kelas? Iya. Oh, ya, luar biasa. Tapi kelihatannya dari penampilannya ini memang bahagia hari ini. Iya, ya? Bahagia, Pak, tetap iya. bahagia. Siap. Jadi bagaimana? Ada yang Pak harus bantu Ibu Ir apa? Bagaimana nih? Mungkin kedatangan Ibu Ir buat Pak ini hari ini? Pak sudah lupa ya Pak. Kemarin kan janji hari ini harus praobservasi Pak, karena besoknya ada observasi di kelas. Betul yang mana tadi ada tamu jadi Pak agak sedikit ini. Oh iya, Siap, jadi Pak. besok ini Pak penjadwal untuk Iya, observasi. iya. Jadi hari ini kita praobservasi dulu. Pak bisa lihat Ibu Ir punya Ini perangkat Pak, mungkin? kebetulan saya sudah print. Iya. Oh iya. Jadi besok ini Ibu Ir mau mengajar apa nih? Mata pelajaran apa? Besok ini saya mengajar mata pelajaran matematika. Matematika, Di kelas 3. Iya. Hambatan pendengaran dan wicara Pak, kelas tunarungu. Oh, kelas tunarungu. Iya. Lalu tujuan pembelajaran buat besok yang Ibu Ir akan bawakan di kelas nanti? Kalau mengenai apa? tujuan pembelajaran sendiri Pak ada 3 Iya. yang ingin dicapai. Yang pertama itu mengenal nilai mata uang dari Rp500 sampai Rp20.000. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu penyetaraan nilai mata uang dari 500 sampai dengan 20.000. Iya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu praktik simulasi transaksi jual beli dengan menggunakan nilai mata uang dari nominal 500 sampai 20.000 Pak. Oh, ini untuk kelas berapa nih? Untuk kelas Kelas 3 berapa? Pak. Oh, untuk kelas 3. Iya, karena untuk hambatan wicara ini Iya. IQ-nya bisa Pak. Iya. Iya, untuk IQ hanya komunikasi saja Pak Komunikasinya yang saja. memang kurang. Iya. Oke deh. Iya. Jadi kira-kira besok ini Ibu Ir mau pakai metode apa nih supaya prosesnya dia bisa berjalan, apalagi anak-anak yang Ibu Ir sampaikan itu tadi, Iya. dan itu. Metode apa sih mau dipakai besok? Kalau untuk pembelajaran besok yang nanti saya lakukan Pak, Iya. memang saya jelaskan ya Pak dari Iya. awal. Iya. Jadi metode pembelajarannya yang saya lakukan nanti itu pembelajaran learning by doing. Learning by doing. Learning Oh, by langsung. doing. Kemudian media-media juga yang saya gunakan karena Iya. memang ini anak hambatan pendengaran dan wicara, Iya. jadi kita menggunakan media. Media. Medianya saya menggunakan uang asli Pak. Oh, pakai uang asli nih? Iya, pakai uang asli. Jadi Iya, pecahan betul, 500 betul. sampai dengan 20.000. Anak bawa uang berapa dari rumah? Jadi mereka mengeluarkan, masing-masing menyebutkan nilai-nilai mata uang yang mereka bawa. Nah, kemudian setelah pertanyaan pemantik itu saya arahkan nih menggunakan media dengan uang asli, nilai Iya. mata uang penyetaraannya dari 20.000 itu pecahan 10.000 ada berapa, Oh, gitu. 10.000 itu pecahan seribuan ada berapa, Iya. pecahan 5.000-an ada berapa. Jadi ada penyetaraan untuk penjumlahan nilai mata uang itu sendiri Pak. Oke. Nah, kemudian yang terakhirnya itu mereka langsung praktik nih Oh, langsung dengan praktik. nilai-nilai harga barang yang sudah ada Pak. Lalu barangnya dapat dari Dibawa sendiri. Oh, langsung dari anak-anak bawa anak, sendiri? Iya, jadi ada Oh, bagus perjanjian ya. dengan orang tua Oh, Pak. udah disiapkan. Ada komunikasi iya. Jadi Iya. bawa cemilan-cemilan, Cemilan-cemilan. snack-snack buat proses terjadinya transaksi jual beli. Jadi ada siswa yang berperan sebagai penjual, Iya. ada juga sebagai pembeli. Oh, bagus. Seperti itu Pak. Oke deh. Jadi ini besok kan Pak mau observasi. Ini kira-kira besok nih di bagian mana sih pengembangan ini yang harus Pak ambil, yang Pak harus observasi ini bagian mana yang menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, untuk area pengembangannya itu saya harapkan itu Bapak bisa lebih fokus kepada proses Pak, proses Oh, di yang saat prosesnya. iya, proses terjadi simulasi jual beli iya. transaksi, di mana melihat anak-anak ini dan juga peran saya Iya. untuk mengarahkan anak ketika terjadi proses jual beli itu mereka bisa tidak interaksi untuk menjumlahkan nilai mata uang ketika membeli kembaliannya berapa. Kembaliannya Iya, berapa? mereka paham atau tidak, mereka bisa interaksi komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi kira-kira besok ini jam berapa? Soalnya besok pagi itu Pak ada Zoom dari jam 8 sampai jam 9. Nanti kita sepakat dulu ya. Iya. Biar jangan nanti Ibu Ir menunggu maupun anak menunggu di kelas. Jam Kira-kira istirahat berapa? saja Pak, selesai Jam istirahat. Iya, Selesai jam istirahat kita bisa Iya, langsung jalan iya, ya. langsung. Nanti semoga besok jalan dengan Iya, lancar dan amin. baik ya Terima Bu Ir kasih, ya. Pak. Jaga kondisi supaya Siap. besok tampilnya prima. Oke Bu Ir ya. Makasih, Pak, Oke untuk deh Bu motivasinya, ya. Ir. Iya Ibu Makasih. Ir. Permisi, Pak. Sama-sama Ibu. Sampai besok ya. Iya, Ya siap, Bu Pak. Ir. Oke Bu Ir, mari ke Pak ruangan aja ya. Siap, Pak. Supaya kita bisa bincang-bincang terkait dengan hasil yang tadi. Mari Bu Ir. Oke, Ibu Ir silakan duduk. Iya, terima kasih Pak.
Oh hari ini luar biasa. Senang juga sih melihatnya tadi. Iya ya. Overall sih bagus tadi ya. Pak, senang juga lihat Ibu Ir tadi betul-betul Ibu Ir menguasai proses pembelajaran tadi, apalagi yang di area pengembangannya itu bagus sekali. Iya Ibu Ir. Terus apa namanya, setelah proses ini berjalan, Pak juga ingin tahu sih dari Ibu Ir sih, perasaan Ibu Ir bagaimana nih? Kalau perasaan saya senang Pak, senang sekali karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian proses anak-anak juga antusias Pak selama pembelajaran, apalagi ini terkait dengan uang Pak. Betul, iya, mereka kan tahu jajan, sudah biasa di rumah juga jajan di pondok-pondok. Jadi ketika ada proses pembelajaran praktik langsung simulasi pembelajaran jual beli, yang bermain peran itu juga mereka. Saya hanya memfasilitasi Pak, jadi mereka sangat senang Pak. Betul, saya lihat tadi role play-nya bagus sekali, memang persiapannya cukup bagus ya. Pak. Menurut Ibu bagaimana? Apakah ada yang kurang sih dalam proses pembelajaran tadi? Kalau selama pembelajaran mengenal nilai mata uang itu bisa, anak-anak bisa lakukan dengan baik. Apa yang saya tanyakan juga mereka bisa jawab dengan baik. Tetapi pada saat simulasi Pak, simulasi praktik pembelajaran itu ada satu siswa yang memang terkendala Pak. Moodnya mungkin kurang bagus, kurang berbaur dengan teman-teman. Jadi yang lain proses itu antusias sekali. Hanya satu siswa ini yang memang saya lihat dia kurang interaksi, dan juga dia sebagai penjual kurang melayani teman-teman ketika proses jual beli itu berlangsung Pak. Satu itu saja Pak yang memang jadi yang membeli sudah antusias nih, tapi yang penjual ini kurang welcome. Di transaksi saja Pak, di transaksi dan juga komunikasinya. Jadi kalau saya lihat sendiri mungkin ada pendampingan Pak untuk harus ada komunikasi karena untuk pemahamannya dia juga memang sedikit terhambat. Jadi komunikasi memang agak susah. Jadi pembeli bicara lain, dia tanggapannya lain. Jadi tidak ada tidak connect. Akhirnya kalau mereka tuh kan langsung dengan bahasa isyarat kalau jelek dan lain sebagainya. Langsung saja mereka. Jadi langsung moodnya, kenapa begini? Nah, jadi saya perhatikan tuh Pak, ternyata anaknya memang perlu pendampingan Pak. Perlu pendampingan. Artinya ini dari sisi anaknya sih ya. Oh memang anak ini perlu pendampingan juga. Karena dan sudah kita menjadi catatan nih itu buat Ibu Ir. Tapi ada cara yang lain tidak Ibu Ir? Artinya selain dari sisi anaknya perlu pendampingan, ataukah Ibu Ir juga ada punya pemikiran lain terkait dengan penyelesaian daripada masalah ini? Kalau yang saya lihat terkait dengan yang di lapangan pada saat praktik langsung itu Pak, perlu pendampingan untuk guru yang memang memahami bahasa dari si anak ini. Jadi karena memang artikulasinya kurang jelas, jadi harus ada menggunakan bahasa isyarat supaya mempermudah dia untuk berinteraksi dengan teman. Di samping guru ada tutor sebaya juga Pak yang memang kuasai untuk anak hambatan pendengaran dan bicara itu bahasa isyarat. Jadi mungkin bisa mendampingi ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Berarti kata kuncinya harus ada kolaborasi juga dong antara Ibu Ir dengan guru yang pernah menangani anak ini. Siap. Luar biasa dong harus begitu ya. Jadi selain pendampingan kepada anak yang tadi, berarti ada juga kolaborasi Ibu Ir nanti dengan teman guru. Memang kolaborasi itu penting sekali Bu Ir. Artinya kalau kita mau segala sesuatu menjadi sempurna, menjadi baik, tidak bisa berjalan sendiri. Ini apa yang Ibu Ir sudah lakukan sesuai dengan yang kita kemarin bicarakan di praobservasi itu semuanya sudah terjawab. Cuman beberapa hal itu saja yang nanti mungkin dibenahi, diperbaiki supaya kedepannya pertemuan berikutnya lagi itu ya minimal kita sudah meminimalisir apa yang terjadi di hari ini. Oke deh Bu Ir, semangat ya. Siap Pak. Jangan lupa senyumnya itu yang selalu membuat anak-anak menjadi bahagia. Ya, apalagi Ibu Guru tampilannya luar biasa baik. Kondisi apapun pasti anak akan bahagia, kelas akan hidup. Ya, semua tergantung daripada gurunya. Oke deh Bu Ir, terima kasih juga ya. Oke, sukses buat Ibu Ir ya. Oke, sampai ketemu ya Bu Ir.